terus dibaca, saya sudah baca itu harus cerdas. Peggy boleh, oke. Tepuk salut. Tepuk salut Peggy dong. Peggy. Salut. Oke, silakan Peggy. Semua perhatian ke Peggy. Halo para guru dan teman-teman, saya menceritakan tentang bacaan yang baru saya baca. Silakan Peggy. Cerita adalah Biji Semangka Ajaib. Musakir dan Dermawan adalah kakak beradik dari keluarga petani yang kaya. Almarhum ayah mereka hidup di kebun yang sama besar. Pada suatu hari, mereka pun menjual barang-barang itu. Tetapi hujan yang sangat deras tiba-tiba pun muncul dan truk itu hampir tidak bisa berjalan. Dermawan sangat khawatir kalau ibu Musakir berkata ke petani, biarkan saja mereka, tapi kita bisa mendapatkan banyak uang. Lalu tiba-tiba datang membawa biji benih, yaitu biji mini semangka. Dia pun menanamnya, dan pada saat sudah sangat besar dan dibelah, ternyata isinya adalah emas dan permata yang sangat mahal. Terus Dermawan Musakir itu tidak senang dengan adiknya, Dermawan. Dia pun mencuri burungnya pada saat adiknya sedang pergi untuk memanen jeruk. Tetapi Musakir tiba-tiba pun menggigit padanya. Hei kakak, ayo kesini saja dan kita berbagi dua harta ini. Lalu mereka pun berbagi hartanya dan mereka pun saling mengasihi satu sama lain. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mengucapkan mohon. Tepuk salut. Peggy, salut. Silakan duduk yang bisa kasih tanggapan terhadap yang kita ada. Ya, Mas. Nah, sekarang ibu tanya. Cerita ini dia memberi pelajaran apa kepada kita? Harus mengasihi satu sama yang lain. Nah, hari ini seperti setiap pagi kita akan membaca, tapi khusus di hari Sabtu atau dalam kegiatan Sabita, yaitu Sabtu baca dan cerita. Silakan maju Mary. Nah, silakan Mary ceritakan kembali secara singkat cerita yang Mary baca. Judul cerita dulu, baru ceritanya dulu. Judul cerita adalah Ayo Ketinggalan. Pada suatu malam, Tino sedang tidur di dahan pohon. Setelah itu, pagi pun tiba. Tino bangun untuk mencari makan dan menyenangkan. Dia mencari makan, tetapi pada suatu ketika ada seekor rusa yang ingin memakannya. Dia langsung berlari untuk mencari. Dia sudah senang. Dia pun pulang dan mencari daun pokok untuk dia tidur. Nah, sekarang ini mau tanya, tema dari cerita yang Mary baca itu tentang apa? Tino sedang mencari makan. Tino sedang mencari makanan dia. Nah, dari teman-teman siapa yang ingin bertanya? Adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, please silakan. Pemeran utamanya siapa? Pemeran utamanya adalah Tino. Dari pemeran utama dari cerita yang Mary baca adalah Tino. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi, oke. Kita kasih WO untuk Mary dulu. Kasih WO, Kasih Kasih Mary, silakan duduk. Telepon di bawah. Saya minta dengan edukasi Lisa untuk menceritakan jadi apa yang dia akan silakan Lisa. Halo Ibu Guru dan teman-teman. Hai Lisa. Saya akan menjelaskan cerita yang tadi saya sudah baca.
Judul dari cerita tersebut adalah anak perempuannya mengembalikan sepatu. Pada suatu hari, di sore hari, bapak dari Neo dan Nara sedang memasak. Jadi, bapak Neo dan Nara ini hobinya itu kayak seperti menjelajahi semua resep-resep masakan untuk masakan barunya. Jadi, sementara Neo dan Nara sedang santai-santai di tangga keluarkan sepatu dari salah satu anak yang ada di rumah ini. Neo pun ketakutan karena rambut dari anak perempuan itu rambutnya acak-acakan. Jadi Neo sangat takut untuk bertemu dengannya. Kak Nara pun bertemu dengannya dan mengambil sepatu milik Neo. Demikian penjelasan saya atas data di buku dan teman-teman saya akan mengucapkan terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada. Nama hutannya apa? Pertanyaan apa? Ini Nama hutannya apa? Tidak ada. ya tidak ada. Tidak ada. Oke. Sekarang Ibu tanya judul dari cerita itu apa? Please. Judul dari cerita itu anak perempuan yang mengembalikan sepatu. Sepatu itu dicuri oleh siapa? Ini tidak dicuri tapi sepatunya jatuh saja. Oh, jatuh. Jatuh ke tanah atau jatuh ke mana? Jatuh ke tanah. Nah, sepatunya jatuh dari lantai 2. Oh ya, makasih. Pertanyaan satu lagi, berdiri. Sepatu dari yang dicuri ini, yang jatuh ini punyanya Neo. Selesai. Ada lagi pertanyaan kelompok di atas? Ada? Tidak ada? Ada Ibu. Terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini, mau bilang terima kasih Lisa. Hai, selamat pagi teman-teman. Shalom Salve. Perkenalkan, nama saya Tania Sri Laratmase. Apakah boleh bergabung? Boleh. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Kayaknya lagi asik membaca nih. Dia di sini sedang melakukan program literasi, yaitu membaca buku, yaitu adalah Sabita. Apa itu Sabita? Sabita adalah Sabtu membaca dan bercerita. Wow, programnya itu bagus sekali. Apa tujuannya? Dengan membaca buku, kami akan menambah wawasan serta bernalar kritis dan juga kreatif. Kemudian perbendaharaan kosakata kami akan bertambah. Bolehkah saya mendengar salah satu teman bercerita tentang apa yang dia baca? Boleh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, pada saya Dian Fadila. Biasa saya dipanggil Ivo. Saya mau bercerita judulnya Tambah Karakter. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang bernama Agus. Anak kecil itu sangat sedih karena kedua orang tuanya seringkali bertengkar. Dia takut, makanya dia berlari ke dalam kapalnya. Setelah sampai ke dalam kapal, dia pun menyalakan lampu berlayar. Mulai berhitung dari 3, 2, 1, berlayar. Lalu mereka pun sudah berlayar. Setelah mereka berlayar, dia pun menyelam ke dasar laut. Di dasar laut, mereka menemukan hewan-hewan yang sangat ramah dan menyenangkan. Kemudian, Aka dan kapal pun berhenti berlayar. Lalu, Aka pun berbicara dengan lantang. Berhenti! Aku tidak suka mendengar teriakan itu. Setelah itu pun, Aka mendapat pelukan yang sangat berat dari kedua orang tua Aka. Itu saja cerita saya. Terima kasih.
Beri tepuk salut, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Sekarang pertanyaannya, Ibu tetap berdiri. Anak-anak tadi semua sudah mendengar apa yang diceritakan oleh Ibu? Sudah. Nah, siapa di antara anak-anak yang bisa menyebutkan judul cerita Ibu itu apa? Kapal Kapten Halka. Kapal Kapten Halka. Bagaimana Ibu? Betul. Wow. 3 keputusan. Pertanyaan selanjutnya, cerita kapal Kapten Halka. Ya, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu siapa-siapa saja? Ayo yang menjawab angkat tangan. Alka dan Alka dan Alka, apa lagi? orang tuanya. Kapal. Orang tua. Oke, lanjut. Pertanyaan lanjut. Tokoh-tokoh dalam cerita tadi, ya, siapa-siapa yang punya karakter atau sifat baik dan siapa-siapa yang punya karakter atau sifat jahat. Tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Protagonis itu kan tokoh dalam cerita yang sifat atau karakternya baik. Kalau tokoh antagonis adalah sifat karakter dari tokoh yang ada dalam cerita yang jahat. Nah, tadi kalian sudah dengar. Siapa di antara anak-anak yang bisa menyebutkan tokoh-tokoh protagonis dalam cerita dan tokoh-tokoh antagonis dalam cerita? Siapa? Dede, silakan. Tokoh protagonis di dalam cerita tersebut adalah kru kapal, karena kru kapal sangat senang karena bisa bermain dengan Alka, dan setiap kali Alka ketakutan karena teriakan-teriakan tersebut, kru kapal akan menghiburnya. Dan karakter antagonis dalam cerita tersebut adalah kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya seringkali bertengkar dan membuat hati Alka terluka. Iya. Wow, bagus sekali ya. Jika anak-anak mendengar cerita Yvonne tadi, apa pesan yang mau disampaikan dalam cerita itu kepada kita semua? Pesan apa? Ya, atau amanah, ya, amanah apa yang bisa kita tangkap dari cerita Denzel? Ya, pesan moral yang ada dalam cerita itu apa? Jika bersama kalian suka bertengkar, kalian harus berani untuk melerai pertengkaran itu. Nah, jadi pesannya jangan suka bertengkar. Kalaupun ada pertengkaran, kita harus berani untuk meminta maaf dan kita menyelesaikan permasalahan di antara kita supaya tidak ada permusuhan. Sudah? Semua tangkap pesan moralnya? Oke. Sekali lagi kita berikan tepuk semangat dangdingdung untuk kelas 6. Tepuk semangat dangdingdung. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding.